sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Mari nyatakan pujian ini.
Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tanganmu, tanda berserah kepada Tuhan. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Kedamaian di dalam Engkau Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan di hadapan Tuhan, Dia sanggup menjadi jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, Kau sanggup menjamah ya jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Ada sesuatu yang terjadi, perubahan di dalam hidup kami. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Lagi katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan kami kelegaan, Roh Kudus memberikan kami penghiburan, Roh Kudus memberikan kami pengharapan, Roh Kudus menopang kami, menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami bisa hidup berkemenangan di akhir-akhir zaman ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Roh Allah juga turut bekerja dalam pemberitaan firman Allah, meneguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib, menjamah, menyembuhkan, memberkati setiap orang, dan melepaskan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tembok-tembok nilai-nilai yang kami bangun yang menentang pengenalan akan Allah diruntuhkan di dalam nama Yesus, sehingga Injil, sehingga kuasa Tuhan akan menerobos hati kami dan pikiran kami yang paling dalam. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menjamah, mencelikan mata kami Tuhan, melihat, mengangkat segala selubung ya Tuhan, untuk melihat kehadiran-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami merindukan akan Engkau, kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Walaupun banyak persoalan yang kita hadapi, tapi kita boleh menang, amin. Kita masih bisa bersemangat, bisa tenang menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kita selalu dihiburkan, kita disembuhkan. Itu semua karena karya Roh Kudus, amin saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kemarin malam dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang kedua, saya sampaikan saudara firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal 2 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai dengan 21. Tulisan yang sama yang disebutkan oleh Petrus. Dia mengatakan bahwa
pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, semua manusia. Disebutkan pada hari terakhir. Kapankah itu hari terakhir? Hari terakhir atau akhir zaman itu adalah periode waktu mulai dari ketika Yesus naik ke surga sampai nanti Yesus akan datang yang kedua kali menjemput gerejanya Tuhan. Yang dibilang malaikat Tuhan kepada murid-muridnya yang menyaksikan dia naik ke surga, yang mengatakan, Yesus yang kamu lihat naik ke surga, terangkat ke surga, dengan cara yang sama dia akan datang kembali ke dunia ini. Ini adalah masa-masa yang terakhir, saudara. Dan dikatakan pada hari terakhir aku mencurahkan rohku. Kenapa, saudara? Karena ketika Yesus sudah naik ke surga, keberadaannya secara fisik sudah tidak ada lagi. Tapi dia tahu manusia yang terbuat dari daging, dari tanah liat ini tidak akan bisa menang terhadap iblis. Walaupun iblis telah dihancurkan, tidak akan bisa menang menaklukkan pikiran dan perasaannya yang sering membawa dia jatuh bangun, yang tidak akan bisa menang terhadap dagingnya yang selalu membawa kepada jalan dosa, kecuali dia harus hadir kepada setiap orang. Supaya apa? Supaya keselamatan yang telah dikerjakannya di kayu salib bagi semua umat manusia tidak sia-sia. Makanya Allah mengutus rohnya. Ingat saudara, tolong tampilkan di dalam Yohanes pasal yang keempat ketika Tuhan bicara kepada seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Dia berkata begini, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ketika Allah menciptakan manusia juga ketika dia menciptakan alam semesta ini, saudara, maka dia cukup berkata, jadilah. Firman-Nya, saudara, perkataannya. Lalu pada hari ini ketika kenapa dia harus jadi manusia? Karena kita harus ditebus dulu dengan darah Yesus. Harus dilepaskan dulu dari cengkeraman iblis. Harus dikalahkan iblis. Harus dikalahkan maut. Harus dikalahkan segala kuasa yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Takluk di dalam nama Yesus. Supaya kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya sepanjang kita hidup menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Atau selama kita masih hidup, saudara, kita bisa berkemenangan. Amin. Dan itu yang dikatakan, maka Allah itu adalah roh adanya. Jadi kehadiran Roh Kudus bukan adalah roh yang lain, saudara, tapi adalah Yesus sendiri. Kalau dalam Kisah Rasul dikatakan roh Yesus. Bukan Allah yang lain, saudara. Tapi Allah itu sendiri yang sesuai dengan Tuhan katakan, Allah itu roh. Dan Tuhan katakan adalah baik bagiku untuk naik ke surga, supaya dia bisa tolong kita. Supaya aku akan memberikan penolong bagimu, yang menghiburkan sepanjang kita menghadapi hari-hari yang sukar di masa akhir zaman ini, saudara. Yang kita perlukan adalah penghiburan. Banyak hati kita gampang terluka karena begitu banyaknya masalah. Ingat dalam 2 Timotius 3, saudara, ayat 1-9, kita menjumpai bergesekan dengan banyak orang-orang yang mengerikan. Seperti dalam 2 Timotius 3, 1-9 dikatakan, ada orang yang tidak tahu berterima kasih, ada orang yang tidak suka beribadah, ada orang yang tidak suka yang baik, yang garang, saudara, yang suka memfitnah. Dan banyak lagi di situ dikatakan, saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus, sesak hati kita, saudara. Tapi di dalam Mazmur 51 ayat 11-13 dikatakan, Roh-Mu Tuhan membaharui batinku, pikiranku setiap hari. Sehingga betapapun beban yang kita hadapi karena kesusahan di hari-hari terakhir ini, tapi kita bisa senyum. Coba senyum, beri dulu senyum. Kulihat dulu senyummu kiri kanan.
Ya, respon kita bisa berbeda dengan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Itu maksudnya. Amin. Punya masalah yang sama tapi respon kita dan hasilnya berbeda, saudara. Tuhan katakan, aku memberikan penolong yang lain yang akan menyertai engkau selamanya. Pergilah beritakan Injil, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Maka kita akan mengerti, walaupun kita tidak, misalnya anak muda, engkau merantau, tidak bersama dengan orang tua, atau engkau ada di dunia kerja, tidak selamanya juga kita bersama dengan anak-anak kita. Engkau juga anak-anak tidak selamanya 24 jam bersama dengan orang tua yang bisa tolong engkau. Tapi ada Roh Kudus, Allah itu roh yang diam di dalammu, yang akan menolong engkau menghadapi pergumulanmu di sekolah, menghadapi pergumulanmu di dalam pekerjaan, mengalami pergumulanmu di tengah pergaulanmu, sehingga engkau bisa berkata tidak terhadap dosa, sehingga engkau bisa akan mengerti mana jalan-jalan yang bisa membawa engkau terjerumus atau enggak, karena Roh Kudus nasihati, saudara. Nah, makanya dikatakan, saudaraku, di dalam firman itu dalam kitab Yoel dan kitab Kisah Rasul disebutkan bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang, saudara, semua orang, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Berarti itu juga bukan hanya dicurahkan pada orang percaya. Mengapa Roh Kudus dikatakan dicurahkan kepada semua orang? Karena di dalam Roma 10 minggu yang lalu kita bahas, saudara sudah baca, bahwa Allah itu, Yesus itu, Allah itu adalah Allah yang sama untuk semua orang. Kan begitu minggu lalu kan, saudara? Jadi Roh Kudus perlu kepada semua orang, termasuk orang yang belum terima Yesus, untuk dapat mengingatkan mereka, hei, kamu mencari dan menyembah Allah yang tidak kau kenal, akulah dia, saudara. Makanya jangan takut untuk bersaksi untuk orang-orang yang belum di dalam Tuhan, saudara. Karena Roh Kudus dikatakan menginsafkan dunia, saudara. Nah, dan kita tahu, saudara, bahwa Roh Kudus di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di mana? Coba kita baca ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Jadi saudara, banggalah bahwa engkau telah terpanggil dan engkau menjawab panggilan itu, dan engkau mengasihi itu, mengasihi Dia, karena firman Tuhan berkata bahwa Roh-Nya yang kudus turut bekerja di dalammu, di dalamku, dalam rumah tangga kita, masa depan kita. Dan Tuhan mengerjakan, memampukan kita, menguatkan kita, memberikan kita hikmat. Makanya hari ini dalam tema kita bulan ini adalah breakthrough, mengalami terobosan. Saya angkat tema pada pagi hari ini adalah breakthrough in the marketplace. Artinya mengalami terobosan di dunia kerja. Roma 8 tadi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa dimampukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga yang mengalami tantangan di dunia kerja. Bagi kita yang bisa, daging kita ini gak kuat untuk membesarkan anak-anak dan tangan-tangan hidup dan banyak lagi. Tetapi karena ada Roh Kudus, kita bisa kuat. Makanya saudara, mari kita akan belajar. Ini ketika saya mempersiapkan ini, wah, saya terheran-heran. Bahkan ini yang sering sekali banyak anak-anak Tuhan tidak mau hidup sungguh-sungguh, karena dia pikir kalau dia bekerja dengan pola dunia dia akan sukses. Ternyata tidak. Banyak anak Tuhan yang menolak hidup dalam kekudusan, yang tadi tidak berani berkata tidak ketika ada di dunia kerja. Banyak orang berkata, kalau aku jujur ibu, nanti aku terbujur. Siapa bilang?
kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, ternyata mereka mendukung nilai kebenaran. Bukan saudara? Ya kan? Nah, saudara yang terkasih, mari ketika kita baca, tolong slide yang berikutnya. Roh Kudus, saya sebutkan tadi, dicurahkan bagi semua orang. Nah, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yesus mati dan dia bangkit. Firman Tuhan berkata, selama 40 hari Tuhan memberi tunjuk, bertemu dengan banyak orang. Di dalam kisah, dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Yesus telah menunjukkan bahwa dia hidup. Dikatakan lebih dari 500 orang. Jadi kalau di Alkitab dikatakan lebih, itu bisa 1000, bisa lebih, berkali lipat. Nah, dan orang melihat, ini aku. Tuhan kasih tunjuk, ini bekas tanganku, ini lambungku yang ditusuk, ini kakiku yang berlubang, kepalaku yang berdarah. Tetapi saudara, kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 15, ternyata yang dipenuhi bukan orang yang bertemu Yesus itu, yang melihat Yesus hidup, tapi hanya berapa orang? 120 orang saja yang mau taat, yang mau percaya, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Artinya saudara, demikian juga di dunia ini ada banyak gereja, ada banyak orang yang tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah yang bisa menolong setiap orang. Tapi kenapa tidak semua orang penuh dengan Roh Kudus? Karena apa? Sudah dicurahkan, jadi bukan nanti lagi, udah dicurahkan saudara. Tapi kenapa tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus? Dia berjalan di depan kita. Padahal hari ini kita akan belajar, kalau engkau ingin mengalami breakthrough di dunia kerja, ternyata adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang hidupnya benar. Mazmur 119 dikatakan, Daud berkata, yang berbahagialah adalah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi itu makanya kenapa Allah harus turun menjadi manusia, menebus kita, supaya kita ditebus dari cara hidup kita yang tidak baik. Karena dosa, hidup yang bercela itu yang membawa kita kepada masalah demi masalah, saudara. Ya, contoh yang sederhana. Orang yang suka bohong terus, itu tidak akan disukai dimanapun. Kalau ada karyawan kita yang suka bohong, kita tidak akan pakai dia. Kita tidak akan berikan kepercayaan yang utama sama dia. Betul nggak saudara? Ya. Lalu apalagi banyak hal. Orang yang tidak bercela, contoh yang bercela apa? Kemarin kami melayani di panti. Dia bilang, adik-adik, apa dosa yang sering kau lakukan? Berkelahi, katanya. Nah, kalau kita di dunia kerja, di dunia bertetangga, berkelahi terus, saudara, gak mungkin ada berkat Tuhan. Kita dimusuhi semua orang. Kalaupun kita punya anak yang sudah misalnya cukup waktu untuk menikah, takut dia berbesan dengan kita. Gimana, betul apa enggak ibu-ibu? Hah? Iya. Satu kali ketika dalam pelayanan, saudara. Jadi ini suaminya bagus, saudara, suaminya bagus, ya, takut akan Tuhan. Tapi istrinya nggak bagus, tidak hidup baik, saudara, tidak hidup dipimpin Roh Kudus. Ketika dipromosikan menjadi orang kedua di perusahaan itu, tapi karena melihat tingkah istrinya suka berkelahi, suka pinjam sana pinjam sini. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu saya kasih khotbah apa? Breakthrough dari hutang. Jadi saudara yang nggak dengar, kita ada di YouTube, saudara dengar ya. Bagaimana kita akan bisa diterobos dalam hal keuangan. Nah, lalu nggak jadi, saudara. Nah, hari ini mari kita akan lihat, saudara, Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian 41 ayat 38 sampai dengan 44. Kami undang kita akan bangkit berdiri. Kejadian 41
ayat 38 sampai dengan ayat 44 saja. Amin. Ya, saya akan baca duluan. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya. Ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti siapa ini? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Amin, saudara. Silakan 42 lagi ya. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh panaskan Yusuf dalam keadaannya yang berbuat dan bersuruh orang menjadikan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf menjadi tempat terakhir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Silakan duduk saudara. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, perhatikan ayat ini. Firaun adalah pemimpin di tempat di mana Mesir itu banyak ilah-ilahnya, saudara. Ya, banyak allahnya. Tapi dia tidak menemukan satu orang yang pintar sekalipun, ahli nujum sekalipun di kerajaannya yang melebihi hikmat yang ada pada Yusuf. Dan Firaun berkata, saudara, bagaimana mungkinkah kita akan dapat orang seperti ini? Seperti Yusuf dikatakan. Siapa Yusuf? Yusuf adalah orang yang takut akan Allah. Walaupun dia mengalami persoalan demi persoalan, saudara, sejak masa muda loh, saudara. Dia dibuang oleh keluarganya, difitnah oleh keluarganya, dijual, dimasukkan ke sumur, dijual jadi budak, masuk penjara. Tetapi dia tahan uji. Dimanapun dia berada selalu disayang. Kenapa, saudara? Dia adalah orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia bisa menang terhadap tantangan. Makanya Firaun berkata, hikmat yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah ada pada orang ini. Pada orang yang diurapi Roh Kudus. Firaun berkata, orang yang diurapi Roh Kudus itu lebih berakal budi dan lebih bijaksana. Jadi kalau ada 1000 orang di Mesir itu, Firaun beri kesaksian, ini orang yang tidak dalam Tuhan. Wah, tidak ada yang melebihi daripada si Yusuf ini. Ini aset luar biasa. Dia bukan manusia yang biasa-biasa. Dia lebih berakal budi, lebih bijaksana. Nah, kita lihat di sini, ternyata orang yang diurapi oleh Roh Kudus ketika diberi kekuasaan yang dapat melakukan terobosan di dunia kerja. Kenapa? Karena Yusuf mulai dari masa mudanya, mulai dari kecilnya, sudah diajar untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dimanapun, dilihat oleh orang tua atau tidak, dalam penjara, di dalam sumur, dimanapun, dia tetap hidup dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang demikianlah, saudara. Kenapa dia bisa mampu? Karena diurapi oleh Roh Kudus. Orang demikianlah yang Firaun berkata, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah di Mesir ini kecuali dia. Kalau begitu, kenapa kita masih menganggap sepele hidup dalam kekudusan? Kenapa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita membiarkan diri lagi jatuh dalam dosa? Padahal itu yang menghambat berkat-Mu. Kenapa kita masih suka bohong lagi? Kenapa kita masih suka berkelahi lagi? Kenapa kita tidak mau menjaga diri dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan? Kenapa kita tidak mau dimuridkan? Kenapa kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan?
Hari ini saudara, saya akan tampilkan lagi contoh yang berikutnya. Daniel saudara. Daniel saudara, mulai dari kitab Daniel pasal 1, itu disebutkan Daniel 1 ayat 20, tolong tampilkan. Ketika mereka pertama sekali dididik di antara para orang-orang yang bijaksana, ternyata saudara, disebutkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang dikatakan ketika raja ingin ngomong-ngomong, ngambil kebijaksanaan, ngambil keputusan, dia mendapati, wow, orang-orang yang diurapi ini, Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego, apa dikatakan saudara? Berapa kali didapati? 10 kali. Lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi itu makanya saya sebutkan kepada orang tua, jangan tahan-tahan anakmu untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Cerdas di sini berbicara bukan masalah IQ saja saudara, tapi cerdas emosi, ya kan? Orang yang nggak cerdas emosi gampang marah, tidak dapat menguasai diri. Cerdas relationship, cerdas sosial, bisa bergaul. Ada orang pintar nggak pandai gaul, nggak dipakai juga, betul? Ya, menyendiri. Mana orang tahu dia pintar. Cerdas apa lagi? Wah, yang disebut cerdas ini bukan hanya IQ saudara. Jadi saudara, mulai pada hari ini ngertilah bahwa kenapa Yesus mati di kayu salib, supaya kita dilepaskan nih dari kebodohan yang kita karena jerat oleh si iblis ini. Jangan lagi hidup dalam dosa saudara, hidup dalam kebenaran. Nah, lalu kita lihat pada zaman Nebukadnezar saudara, ada masa pada waktu itu ya, Nebukadnezar bermimpi. Dan mimpinya tidak dikasih tahunya kepada semua orang, tapi itu membuat dia gelisah, takut, cemas, khawatir. Dan dia marah-marah. Siapa yang bisa artikan mimpiku? Gimana diartikan, nggak dikasih tahu, ya kan? Diartikan, dikasih tahu juga belum tentu tahu. Tapi apa yang dikatakan di dalam Daniel 4 ayat 8 dan 18. Ayo kita baca. Mari kita akan baca, saudara. Daniel pasal 4 ayat 8. Tolong tampilkan Daniel 4 ayat 8. Ya, 1, 2 ya. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan para dewa yang kudus, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Jadi kenapa disebut dewa? Karena dia nggak kenal Allah. Ini ada yang di luar kekuasaan kita, Allah kita itu ada dalam dia. Cari dia. Ayat 18, yuk, Daniel 4:18. Itu dikatakan si Nebukadnezar juga di situ. Coba katakan saudara ya. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsazar, katakanlah padaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkaulah yang sanggup, karena wow. Saudara, ternyata Nebukadnezar bilang, engkau yang sanggup. Dan Nebukadnezar tahu, bukan karena engkau Daniel yang dagingmu itu, tapi ada roh yang memenuhimu itu. Ngerti saudara? Ada roh yang memenuhi kita itu, yang menjadikan kita luar biasa di dunia kerja. Wow. Mari kita akan lihat lagi Belsazar. Itu ada Nebukadnezar. Dia juga satu kali ketika mereka sedang pesta-pesta, memakai semua peralatan baik suci, Tuhan marah. Lalu di dinding kerajaan ada tangan yang sedang menulis, tekel ufarsil. Wah, semua orang ketakutan. Ada tangan terlihat, hanya tangan saja terlihat di dinding menulis. Kalau pada saat ini kita tiba-tiba mati lampu, ada tangan tertulis, saya pikir saudara juga pasti takut. Ya kan saudara, nggak ada wujudnya tangan, ini ngomong tulis-tulis gini saudara. Wow, mari kita baca Daniel 5 ayat 10-12. Yuk. Apa yang dikatakan Belsazar? Apa yang dikatakan orang-orang? Oh, jangan takut, dikatakan ada Daniel
Pada zaman ayahmu dia sudah tolong. Sekarang panggil dia. Dia adalah orang yang penuh dengan roh Dewa yang kudus. Ada roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi di dalam dia. Panggil dia. Jadi Daniel dipanggil kembali di dalam kerajaan Belsajar, saudara. Bukan karena si Daniel keturunan mungkin ada mama bapaknya. Bukan karena itu. Tapi orang menyaksikan ada roh yang memenuhi dia yang luar biasa. Itulah Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan lihat juga, saudara, Bezaleel dan Aholiab. Ini zaman ketika dibangunnya kemah suci. Keluaran 28 ayat 3. Ayo kita akan baca. Apa yang Tuhan katakan di sini? Namanya apa? Bezaleel dan Aholiab. Ya. Ya, saudara bisa kasih nanti nama anak saudara Bezaleel, Aholiab. Ini orang-orang diurapi Tuhan. Lihat ya. Ayo kita baca. Satu dua. Ya. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Keluaran 31 ayat 2 sampai 6. Ayo kita baca. Ya. Disebutkan namanya, saudara. Ya, 1 2 ya. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepada. Nah, saudara, artinya kita itu pinter, kita itu bisa luar biasa mengerjakan apa saja. Ingat, itu bukan dari kita, tapi kita belajar di sini. Karena apa? Roh Kudus, Roh Allah memberikan keterampilan, memberikan hikmat, memberikan kemampuan. Amin. Bilang dulu kiri kanan, engkau mampu mengerjakan segala sesuatu karena ada Roh Allah di dalammu. Bilang. Amin. Amin. Segala sesuatu. Jadi oleh karena itu, kenapa kita masih menganggap bahwa roh Tuhan itu hanya waktu di gereja? Ternyata dalam hidup sehari-hari, saudara, Tuhan yang akan memberikan hikmat. Dari sana kau, Pak Waru, di sana itu ada yang siap untuk diantar. Dari sana ambil barang ini yang akan kau jual. Itu dari Tuhan. Kenapa kita memegahkan diri? Kenapa kita nggak mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Amin, saudara. Nah, mari kita akan lihat terobosan di dunia kerja, breakthrough in the marketplace. Yang pertama, saudara, tadi kita sudah melihat bagaimana Allah bekerja dalam keseharian kita. Berarti termasuk juga bagi anak-anak yang sekolah. Amin. Amin. Iya. Engkau bisa menghafal begitu banyak di otak, padahal satu buku, satu pelajaran bisa lebih dari satu buku. Gimana? Betul apa enggak? Iya kan? Dari mana kita bisa simpan di situ semua? Roh Kudus mampukan kita. Ya, saudara. Nah, mari kita akan lihat bagaimana terobosan di dunia kerja. Kalau kita lihat kasus Yusuf, kasus Daniel, kita ambil dua ini aja, saudara. Atau Bezaleel dan Aholiab. Diperlukan terobosan di dunia kerja. Mengapa? Karena yang pertama, sama-sama bilang. Nomor 1. Ada masalah kerja. Sama-sama katakan, ada masalah? Ada masalah di dunia kerja. Amin, saudara. Masalah itu ada di mana-mana, termasuk di dunia kerja. Saya ingin tanya, saudara yang bekerja. Saya tanya, apakah saudara di dunia kerja ada masalah? Ada? Ada. Nah, tetapi karena ada masalah itu,
Itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi orang-orang yang diurapi yang ada di dunia kerja itu, untuk memperlihatkan ada Tuhan di dunia kerja. Katakan amin. Ya, adanya masalah di tempat kerjamu dan engkau ada di situ, itu adalah kesempatan di mana Tuhan katakan supaya engkau jadi saksi di sana. Karena Firaun berkata, Belsasar berkata, Nebukadnezar berkata, dialah yang sanggup. Amin. Amin. Jadi kalau ada masalah di dunia kerja, jangan engkau juga cepat-cepat langsung lari, langsung kecewa, langsung ketakutan. Jangan-jangan engkau adalah orang yang dicari untuk menyelesaikan masalah itu, karena engkau orang yang diurapi Tuhan. Amin. Amin. Makanya saudara, kalau kita ngerti yang tadi itu, betapalah kita harus hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Karena saudara, terobosan dunia kerja ternyata dipakai melalui orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Orang dunia tadi, raja-raja tadi tidak mencari tukang sihirnya, ya kan saudara? Tapi yang dicari si Daniel, yang dicari si Yusuf. Jadi memang ada perbedaan saudara, orang yang beribadah dengan. Jadi saudara, jangan sekali-kali dikatakan ngapain ibadah, banyak ibadah, banyak berkatnya saudara. Ketika kita ibadah, maka sepanjang minggu ini kita diberikan kekuatan. Wow, luar biasa. Berikan penghiburan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan. Itu hanya kita dapat ketika kita duduk di kaki Yesus. Lalu kita lihat saudara, yang kedua, terobosan di dunia kerja. Di dalam kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, Yusuf, Daniel dan yang lainnya, itu adalah orang yang penuh Roh Kudus yang sanggup mengatasi masalah di dunia kerja. Kenapa? Kita baca Efesus 3 ayat 20. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Amin. Sekali lagi. Semua lihat sini. 1, 2 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Saya harap saudara jangan tidak memperkatakan firman. Jangan ada ketika orang ada di sini tidak perkatakan firman. Kenapa saudara? Karena ketika engkau membiasakan memperkatakan firman seperti Daud katakan, itu akan menggerakkan roda kehidupanmu. Apa yang suka engkau gemakan, engkau akan mendapatkannya. Kalau firman Tuhan yang engkau berkatakan, maka berkat-berkat firman Tuhan jadi. Amin. Kalau perkataan firman ada di mulut, maka bibir lidah kita tidak digerakkan oleh api. Nah, saudara, lihat di sini saudara, mungkin kita doa kita terbatas, mungkin doa kita hanya satu masalah itu. Tuhan angkatlah batu yang menutup kubur. Tapi Tuhan menjawab jauh lebih di situ. Ketika perempuan-perempuan itu datang di depan kubur Yesus, mereka tidak hanya melihat batu itu terguling, tapi mereka bertemu malaikat Tuhan. Bahkan Maria bertemu Yesus. Bahkan mereka melihat bukti Yesus tidak ada di sana. Kalau begitu, kenapa tidak mau berdoa? Berdoa dan bekerja. Tapi saudara, yang membuat terobosan itu adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow. Amin saudara. Kenapa kita menyepelekan Tuhan? Itu makanya kita tidak dapat terobosan dalam apapun. Kita capek sendiri di dunia kerja. Ketika Petrus mengandalkan ototnya, mengandalkan kepintarannya pandai mencari ikan, ternyata dia nggak dapat berkat tuh. Sampai Tuhan ngomong sama dia, ayo, tebarkan jalamu ke kanan. Mula-mula dia protes kan. Wah, udah sepanjang malam Yesus. Tapi apa yang dia bilang? Karena engkau yang ngomong, wah, aku akan lakukan. Baru terjadi terobosan.
Jadi kalau begitu saudara, terobosan itu ternyata bisa ada di mana-mana dalam keseharian kita. Nah, terobosan yang berikutnya, terobosan di dunia kerja dikerjakan Allah di dalammu. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 19 ayat 6 dan 7. Kenapa orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang bisa membawa terobosan? Bahkan tadi disebutkan dia yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Yuk, ayat itu berkatakan, maka kamu akan menjadi manusia yang lain. Wow, saudara. Jadi, Roh Kudus mengubahkan karakter orang itu, saudara. Roh Kudus mengubahkan sifat-sifat yang lemah menjadi satu sifat-sifat yang kuat. Nah, 1 Samuel 10, sorry ya. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Bukan ayat 1 sampai 19, saudara. Jadi 19 itu ternyata 0. Oke, 1, 2 ya. Maka Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah. Ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah. Jadi kalau kita berhasil di dunia kerja karena Allah memenuhi kita dan menjadikan kita menjadi manusia lain. Apa maksudnya menjadi manusia lain? Apakah rambut keriting langsung menjadi rambut lurus? Bukan itu, saudara. Tapi kalau kita lihat, saudara, ada gambar di samping itu. Si Saul ini dulu adalah tidak percaya diri dia, saudara. Waktu dia ingin dipilih menjadi raja, mau diurapi, dia memang posisi tubuhnya itu tinggi di atas rata-rata orang Israel. Tapi orangnya pemalu, gak berani tampil di depan, gak percaya diri. Waktu dicari, mana Saul, mana Saul? Dia sembunyi di belakang, di balik drum-drum. Dia tidak berani menghadapi tantangan. Ketika ada Goliat, seharusnya dialah yang berani menghadapi Goliat, karena dia sudah latihan perang. Bukan Daud. Daud gak pernah menghadapi peperangan, ya kan? Tetapi saudara, dalam 1 Samuel 10 ini ayat 6 dan 7 dikatakan Roh Kudus mengubah engkau menjadi manusia yang lain, sehingga dia, saudara, menjadi percaya diri. Tetapi pada saat Samuel meninggal dunia, tidak ada lagi yang memimpin dia. Dia tidak bergantung kepada Roh Kudus, maka kehidupannya juga menjadi tragis. Dia tidak bisa berani melawan musuh. Nah, lalu kita lihat, saudara, di dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 44. Mengapa dikatakan Yusuf bisa menyelesaikan masalahnya? Dia kenapa bisa menjadi manusia yang lain? Ternyata Yusuf itu, walaupun dia anak paling kecil, anak yang tidak dianggap, Allah yang disepelekan oleh keluarganya, di dalam proses kehidupannya, Roh Kudus memampukan dia menjadi orang yang bisa dipercaya di dunia kerja. Ketika Tante Potifar ingin menggoda dia, seharusnya kalau orang yang dunia akan berkata, lumayan gue naik jabatan, kan gitu. Dari pembantu menjadi tuan, kan gitu. Jadi tuan ya Pak ya. Tapi dia tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Potifar bagi dia, saudara. Karena Potifar bilang, hanya istriku jadi bagianku ya, jangan kau ganggu. Kan gitu. Dia bisa dipercaya. Dia hidup kudus. Dia penuh pengampunan. Walaupun ada orang di penjara itu dia sudah tolong, dia dilupakan, saudara. Dia mengampuni terus. Dan dia pekerja keras, saudara. Dia mengerjakan pekerjaan itu dengan tuntas. Itu didapati oleh Yusuf yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kita lihat Mazmur 18 ayat 29. Daud, saudara. Daud sebelum dia menjadi raja, dia tidak otomatis ketika diurapi langsung menjadi raja. Enggak, saudara. Puluhan tahun dia harus menunggu. Kita baca Mazmur 18 ayat 29. Ini adalah lagu yang kita nyanyikan tadi. Kemarin saya bilang nyanyikan lagu ini. Lagu ini adalah diambil dari ayat ini. Yuk, 1, 2 ya. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati. Ya,
Gerombolan masalah boleh datang. Banyak yang menyerang Daud, banyak orang yang mengejar dia, sehingga dia tidak nyenyak bisa tidur, dia harus pindah sana sini. Wah, ketakutan, kenyapasan, kekhawatiran. Tapi dia dikatakan bersama dengan Tuhan aku berani mengalami apapun. Amin, saudara. Ya. Aku berani melempati tembok walaupun segini temboknya, tapi Tuhan memberikan aku kekuatan lompat. Artinya kita bisa mengatasi masalah itu. Lalu saudara, kita lihat Petrus, saudara. Petrus diubahkan menjadi manusia lain pada saat dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia termasuk satu orang di antara 120 yang tunggu di bait suci Allah, di loteng itu di Yerusalem. Dan Petrus diubahkan dari seorang pengecut menjadi pemberani memberitakan Injil. Yang tadinya dia bilang aku nggak kenal Yesus, tapi menjadi orang, kalau kita baca dalam Kisah Rasul, dialah di antara murid-murid yang pertama berdiri dan bersaksi dan berkhotbah, dan 3.000 orang selamat, saudara, bertobat. Bukan Yohanes, bukan yang lain. Petrus diubahkan dari yang suka bohong, kan bohong dia ya, aku nggak kenal, dengan memperkatakan firman. Dari yang suka ceplas-ceplos, ya kan, Tuhan, kalau ada yang mengapakan engkau, aku yang duluan. Tapi gitu datang orang bertanya sama dia, gak kenal aku, asbun aja dia. Tapi Tuhan ubahkan kata-kata asbun yang kosong itu menjadi kata-kata yang penuh kuasa. Dari menyangkal Yesus menjadi saksi Kristus. Dan dialah murid Yesus yang mati disalib tapi terbalik. Dia bilang, aku gak layak seperti Yesus disalib. Balikkan salib itu, jadi kepalanya di bawah. Kenapa? Karya Roh Kudus, saudara. Nah, saudara yang terkasih, apa yang menjadi tantanganmu di dunia kerja? Ingat Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 berkata, Roh Kudus menginsafkan dunia. Artinya apa, saudara? Ingat Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemanapun ia kehendaki. Tuhan mau. Jadi kalau Roh Kudus ternyata Tuhan curahkan untuk menginsafkan dunia, kalau gitu Roh Kudus bekerja di dunia kerja juga, amin. Bekerja di hati semua orang, termasuk orang yang tidak percaya. Sebab itu jangan takut di dunia kerja saat hadapi masalah. Jangan takut engkau ketika ada di sekolah menghadapi dosen yang killer, bos yang pelit, yang menindas. Katakan ayat firman ini, Tuhan, kan dikatakan Roh Kudus dicurahkan bagi dunia, betul nggak? Maka kita katakan, Tuhan, jamalah hati bosku ini, jamalah hati orang ini, membuat aku susah saja, membuat skripsiku gak ditandatangani, membuat aku tidak dapat. Wah, Tuhan Yesus, jangan stres. Ada Roh Kudus di dunia kerja. Amin. Ya. Lalu kita lihat yang terakhir, Matius 28 ayat 19-20. Bukankah Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau selamanya sampai akhir zaman, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Oleh sebab itu, kalau di dunia kerja, bahkan kita akan mengalami kemelut yang luar biasa. Jangan takut. Ada ayat firman Tuhan, kalau engkau dibawa ke pengadilan, jangan takut, karena aku menjadi saksi. Jangan takut, nanti Roh Kudus akan memberikan apa jawaban-jawaban yang harus engkau jawab untuk dia. Dalam Kisah Rasul 25 ayat 10 dan 23, Paulus sedang ada di sidang pengadilan. Dia dituduhkan perkara-perkara yang karena dia membawa berita Injil. Dia berdiri di hadapan raja dan para pembesar, jaksa, hakim dan sebagainya. Tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia ngerti firman Tuhan. Ada roh yang di dalam dia, ada roh Allah di dalam dia, yang akan memberikan hikmat pada waktu menjawab. Amin. Amin, saudara. Sebab itu, saudara, marilah penuhlah dengan Roh Kudus setiap hari. Jagalah urapan Roh Kudus. Hiduplah kudus setiap saat dengan merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melalukan mata kita dari hal-hal yang tidak baik, mempercakapkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan menghidupi firman Tuhan.
Hiduplah dengan Roh Kudus setiap saat. Hiduplah berjalan dengan Dia. Kita bangkit berdiri. Amin, saudara. Mari kita akan nyanyikan pujian. Tim boleh maju ke depan. Yaitu pujian itu berkata, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Di dunia kerja, di dunia sekolah, di dunia rumah tangga, dimanapun, ingatlah saudaraku, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya keajaibannya untuk engkau dan saya. Amin. Hanya masalahnya, maukah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Mau kita dipimpin oleh Roh Kudus? Hari ini kita belajar ternyata terobosan. Minggu lalu kita belajar terobosan dalam ekonomi, dalam hal utang. Hari ini di dunia kerja. Ternyata itu bagi orang yang apa? Dipenuhi Roh Kudus. Bilang kiri kanan, penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Eda, Bapak, Ibu, bilang dulu. Amin. Setiap orang perlu Roh Kudus. Sebab itu kenapa kita tidak mau masuk dalam pertobatan? Kenapa kita tidak mau mengambil komitmen? Kenapa kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Kalau kita nggak mau, kita yang rugi. Kita hadapi sendiri hidup ini. Kita akan stres, kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian ini. Mari buka hati, saudara. Mari buka hati, pandanglah kepada Tuhan. Dia telah mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang tua, laki dan perempuan. Karena kita tidak mampu untuk melalui hidup ini, saudara. Kita tidak kuat menghadapi masalah kita. Kita tidak kuat menghadapi penyakit yang sedang kita derita. Kita tidak mampu, kita tidak akan bisa mengalami terobosan dalam ekonomi, terobosan di dunia kerja tanpa kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang menjadi penghalang dalam kuasa Roh Kudus adalah ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Lebih dari 500 orang bertemu Yesus yang hidup. Tapi ternyata hanya 120 yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena banyak yang menolak Yesus, banyak yang tidak percaya Yesus. Kalau kita menolak Yesus, kita menolak Rohnya yang kudus, kita yang rugi, saudara. Hari ini, biarlah kiranya Roh Kudus akan menjamah hatimu. Buka hati. Semua buka hati dan kita akan menyembah Tuhan setelah kita naikkan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, tiada ku-ragu lagi.
yang menjadi penerobos bagi kami. Kami mengundang kuasa Allah bekerja di dalam kami, yang mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap masalah, walaupun masalah itu datang segala gerombolan, tetapi kami bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena ternyata kuasa Allah yang bekerja di dalam kami. Kami dimampukan untuk melewati tembok. Kami akan menang terhadap pergumulan dan persoalan di dunia kerja. Karena hati Raja ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup menjamah atasan kami. Tuhan sanggup menjamah teman-teman kami. Tuhan menjamah bawahan kami. Tuhan sanggup menjamah setiap orang Tuhan. Memberikan hati mereka lembut, memberikan hati mereka berbelas kasihan, memberikan hati mereka mengasihi kami, membukakan pintu-pintu sehingga skripsi boleh dijawab, menolong kami dalam semuanya. Tuhan, tidak ada satu perkara yang terlalu sulit kalau Engkau ada bagi kami dalam hidup kami dan Engkau hadir dalam keseharian kami. Berkati firman-Mu, berkati firman-Mu dengan tanda-tanda yang ajaib, sehingga kami akan mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudaraku ini di dunia kerja. Bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap masalah yang mereka hadapi di dunia kerja bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom.